Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa ba'd falhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala sempurna, atas limpahan kenikmatannya sempurnalah kebaikan. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan tiada henti. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat organ tubuh kita bekerja, nikmat jantung kita bekerja tanpa pernah kita membayar dan menyetel secara khusus. Nikmat juga Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa bernafas. Dan juga yang lebih dari itu adalah nikmat nyawa kita masih berada ruh kita masih berada di badan kita. Dan di atas itu semua adalah nikmat hidayah yang dengannya usia manusia berarti, kehidupan manusia memiliki makna. Karena tanpa hidayah maka manusia akan seperti hewan ternak yang hanya makan dan bersenang-senang. Namun dengan hidayah Allah tunjukkan kepada kita jalan yang dengannya kita bisa berharap mendapatkan kebahagiaan yang abadi kelak di kehidupan yang sebenarnya di surga kelak. Maka kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini ucapan yang sangat agung, ringan, banyak diucapkan dan ini sangat agung. Nabi SAW mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah atau hamdalah ini kelak akan memenuhi al-mizan atau timbangan amal kebaikan seseorang pada hari kiamat. Kita ketahui bahwa nanti kita setelah dihisab, kita akan dihisab, diklasifikasi mana amalan-amalan kita dahulu di dunia yang termasuk amalan yang baik, kemudian juga mana amalan yang buruk. Amal yang baik juga yang terlihat baik akan diklasifikasikan mana yang memenuhi syarat, mana yang ikhlas karena Allah, mana yang mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Setelah itu, setelah kita dihisab, kita akan ditimbang dalam timbangan kebaikan dan timbangan keburukan yang sangat detail. Sehingga tidak ada sebesar kebaikan sebesar biji sawi, kecuali akan dihitung. Wa man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia akan dalam kehidupan 'ishatin radiyah, dalam kehidupan yang diridhai. Wa amma man khafat mawazinuhu, adapun yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maka kehidupan kita di dunia, kita harus selalu memotivasi diri agar mengisi detik-detik kita dengan berbagai macam ragam ibadah, dengan zikir, dengan beramal baik kepada sesama, dan juga antara lain dengan melakukan yang disebut oleh para ulama afdolul hasanat, kebaikan yang paling afdol yang banyak kaum muslimin tidak mengerti akannya, yaitu duduk dalam majelis ilmu. Pada pagi ini insyaallah kita akan kembali lanjutkan pembahasan dari kitab Fikih Muyassar yang ditulis oleh sejumlah profesor dalam bidang fikih dan juga hadis di negeri Saudi Arabia dan sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, antara lain yang ada di hadapan kita. Cuman mohon maaf, sebelum waktu itu kami membahas mengenai kurban dan juga yang seputar itu, kita terakhir membahas mengenai sholat ya. Mungkin ada yang ingat. Apakah saya sudah waktu itu sudah selesai membahas sholat sunnah? Belum ya? Catatan saya ini 16 April sampai sholat sunat.
rawatib ya. Belum ya Bu ya? Sebagian ya, baik sebagian. Langsung kemudian masuk ke kurban waktu itu kalau tidak salah ya. Baik, kita ketahui sholat sunnah itu memiliki kedudukan yang melengkapi sholat fardu. Bahkan juga untuk meninggikan derajat seseorang. Nabi SAW dahulu ketika beliau bangun di sepertiga malam terakhir, suka ada sahabat yang membantu, namanya Rabi'ah bin Malik. Kemudian Nabi SAW merasa sangat berterima kasih kepada beliau. Lalu beliau bertanya, "Ya Rabi'ah, sal." Wahai Rabi'ah, kamu minta. Ya, kamu sudah banyak membantuku, mintalah sesuatu. Maka Rabi'ah berkata, "Uridu murafaqataka fil jannah." Aku menginginkan untuk mendampingimu kelak di surga atau dekat denganmu nanti di surga. Aghairu hadza, apakah engkau punya keinginan yang lain? La, huwa dzak. Saya cuma pingin itu saja ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka bantulah diriku atas keinginanmu tadi dengan engkau memperbanyak sujud. Dan yang memperbanyak sujud yang dimaksud dalam hadis ini, para ahli ilmu katakan, bukan dengan kita bentar-bentar sujud, atau habis salam, udah berdoa, sebelum meninggalkan sholat, sujud sekali. Bukan seperti itu. Tapi kasrati sujud adalah memperbanyak sholat sunnah, sholat nawafil. Ya, karena sholat fardu sudah ditentukan. Adapun yang bisa diperbanyak adalah sholat sunnah. Ya. Dan sholat sunnah, ya, kita ketahui ada setidaknya dua macam secara pokok. Yang pertama, para ulama katakan sholat sunnah muqayyad, dan yang kedua sholat sunnah mutlak. Muqayyad artinya apa? Terikat. Misalnya terikat dengan waktu. Sholat duha ya dilakukan di waktu duha. Sholatul lail dilakukan di waktu malam. Ya. Kemudian juga diantara sholat sunnah muqayyad adalah terikat dengan waktu-waktu sholat, yaitu yang disebut contohnya sholat sunnah rawatib. Rawatib yang mengiringi, ya selalu mengiringi dari sholat-sholat wajib. Dia terikat dengan waktunya. Ya, terikat dengan momen juga. Contohnya ketika melihat matahari atau ketika kusuf dan khusuf, ketika gerhana, ya, maka itu yang terikat dengan waktu. Yang jenis kedua sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini tidak terikat dengan waktu, selama bukan di waktu larangan seseorang melakukan sholat. Waktu larangan sholat sunnah mutlak, yaitu waktu larangan sholat sunnah mutlak ini antara lain yang pokok ada 3, ya, yaitu ketika persis matahari terbit, ketika persis matahari berada di atas kepala kita, yaitu sesaat sebelum zuhur, sekitar 10 menitan, 5 menitan sebelum zuhur. Kemudian ketika persis matahari tenggelam, maka sholat sunnah mutlak tidak boleh dilakukan di waktu tersebut. Ataupun ba'da sholat subuh dan juga ba'da sholat asar. Tambahannya itu 2 hal tersebut. Kalau di luar waktu itu, misalnya kita tidak ada kerjaan dan bukan di waktu larangan, saya mau ngapain ya? Dia kemudian sholat, ya sholat sunnah, ya mutlak, maka itu diperkenankan. Itu sholat sunnah mutlak. Sebelumnya kita membahas mengenai sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ini ada yang disebut muakkadah, ditekankan, dan ghair muakkadah, yang tidak ditekankan. Contohnya yang ditekankan, yang populer, ada versi 10 rakaat, ada yang versi 12 rakaat. Yang 10 rakaat datangnya dari keterangan salah seorang sahabat Nabi SAW, anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berucap, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya menghafal dari Nabi SAW, maksudnya menghafal kebiasaan beliau. Ya, atau juga menghafal dari apa yang beliau sampaikan. Beliau katakan, ya, rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini, ya, ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya.
Wa raka'ataini qoblal ghadah, dan 2 rakaat sebelum sholat al-ghadah. Apa itu sholat ghadah? Istilah lain yang disebutkan untuk sholat subuh. Untuk sholat subuh. Jadi totalnya 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat setelah sebelum subuh. Tapi istri-istri Nabi SAW meriwayatkan hadis yang lain. Mereka, contohnya, salah seorang istri Nabi SAW mengatakan bahwasanya man hafadha tinta asyrata rakaatain, barang siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, ya, maka bagi dia istana di surga. Atau Nabi SAW mengatakan, aku menjamin istana di surga bagi mereka yang menjaga 12 rakaat sehari dan semalam. Maksudnya apa? Sholat sunat. Dan hadis juga sahih, ya. Dan juga ada hadis yang disebutkan bahwa Nabi SAW bila mengerjakan sholat zuhur, beliau sholat qobliyah 4 rakaat. Nah, di sini ada perbedaan. Perbedaannya di qobliyah zuhur. Di qobliyah zuhur. Yang ini versi 12, qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Jadi pilih yang mana? Dua-duanya bisa. Kalau yang sempatnya 10, 10. Kalau yang 12, 12 lebih sempurna. Kata para ulama, kenapa? Karena yang 12 meriwayatkan dari istri-istri Nabi SAW yang melihat kebiasaan beliau. Melihat kebiasaan beliau. Ya. Jadi disebutkan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, karena Nabi SAW la yada'u arba'an qabla dhuhri. Nabi SAW itu beliau tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Ya. Dan apa namanya, yang beliau lakukan 4 rakaat sebelum zuhur ini, para ulama selisih pendapat apakah sholatnya 4 rakaat langsung atau seperti sholat zuhur, ataukah 2 rakaat 2 rakaat. Intinya para ulama katakan bisa dalam bentuk kedua-duanya. Bisa 2 rakaat 2 rakaat, karena Nabi SAW pernah mengatakan sholatul lail wan nahar, sholat malam dan sholat siang itu masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Maka dia boleh 2 rakaat 2 rakaat. Bisa juga dia 4 rakaat, ya. Buat 4 rakaat sekaligus sebagaimana dia sholat apa namanya? Sholat zuhur seperti itu, ya. Karena memang ada yang meriwayatkan demikian, beliau dan Nabi SAW juga, Nabi SAW, para sahabat juga melakukan hal demikian. Maka boleh pun dilakukan dengan cara 4 rakaat. Dengan cara 4 rakaat sekaligus. Ya. Ini dikatakan oleh ulama hadis Imam At-Tirmidzi. Ya, ini mohon maaf, tulisannya gundul ya bahasa Arab. Disebutkan kata Abu Isa At-Tirmidzi, al-amalu ala hadha inda aktsari ahli al-ilm min ashabi Nabi SAW wa man ba'dahu yakhtaruna an yusalli rajul qabla dhuhri 4 rakaat, ya. Dan ini yang dipilih oleh kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW. Mereka umumnya sholat 4 rakaat sebelum zuhur, ya. Dan juga disebutkan bahwa di antara yang mereka lakukan ada yang modelnya 4 rakaat sekaligus sama seperti zuhur, ya. Jadi boleh keduanya, boleh 2 rakaat, boleh 4 sekaligus, ya. Kemudian yang juga ditekankan adalah 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelahnya. Ini yang ditekankan, ya, yang ditekankan. Namun boleh enggak saya misalnya 4 rakaat? Boleh juga. Karena dari Ummu Habibah, ini kita lihat hadisnya, ya. Dari Ummu Habibah, istri Nabi SAW, ibunda kita, ya. Karena semua istri Nabi SAW itu menjadi ibunda kaum mukminin. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kata Ummu Habibah, man hafadha ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, haramahullahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan dia dari api neraka. Ini subhanallah. Jadi bagi mereka yang punya keluasan waktu,
keluasan kesempatan, kalau dia mau 4 rakaat setelahnya 2 rakaat lalu sambung lagi 2 rakaat, maka itu diperkenankan, ya. Karena hadisnya jelas seperti itu. Hanya disebutnya ghair muakkadah, tidak ditekankan. Kalau yang ditekankan selalu berusaha dijaga 2 rakaat setelahnya. Namun kalaupun menambah, ada keterangan yang jelas itu disunahkan, ya. Kemudian, ya, bagaimana kalau saya tadi sibuk ngerjakan misalnya ibu-ibu sibuk masak terus adzan zuhur, aduh kagok mau masak selesaiin dulu, ya. Terus kemudian mau anggaplah ibu rumahnya dekat masjid lah, seberangan ya misalnya. Aduh, pin ke masjid dah. Lalu kemudian ibu beresin masak langsung datang ke masjid, ternyata sudah qomat misalnya. Ibu nggak sempat qobliyah, padahal ibu selalu jaga misalnya. Apa yang dilakukan? Boleh nggak saya kemudian mengqadhanya? Jawabannya boleh, karena Nabi SAW pernah demikian juga. Beliau pernah kedatangan sejumlah tamu, ya, dari suatu kabilah sehingga beliau waktu itu tidak sempat melaksanakan qobliyah. Beliau disebutkan tidak sempat melakukan ba'diyah sampai di waktu yang kemudian, ya, biasanya kan orang melaksanakan ba'diyah itu langsung setelah zuhur kan. Ini jangka waktunya lama karena beliau kedatangan tamu, lalu beliau melakukannya. Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian bertanya, ya, kenapa baru melaksanakannya pada waktu tersebut? Beliau mengatakan, ya binta Abi Umayyah. Ya? Mohon maaf, bukan. Beliau katakan, kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku tadi, ya, didatangi oleh sejumlah utusan dari kabilah, sehingga kemudian membuatku aku mengakhirkan sholat sunnah. Maka kata para ulama, ini hadisnya sebenarnya, beliau mengakhirkannya sampai ke qobla asar. Para ulama kemudian mengambil kesimpulan yang mendalam di sini. Pertama, kalau waktunya sudah terlewat sholat sunat, itu artinya boleh demikian. Cuman kalau sampai di asar apakah boleh atau enggak, nah itu yang kemudian ulama berbeda pendapat. Tapi mereka sepakat kalau misalnya kita anggaplah zuhur nggak sempat qobliyah, kita lakukan ba'da zuhur itu boleh. Atau juga misalnya ibu-ibu ketika habis atau bapak-bapak setelah sholat zuhur ada satu keperluan ini dan itu, harus segera berangkat. Nanti jam 1:30 baru longgar, jam 2 longgar. Aduh tadi saya belum ba'diyah nih. Boleh nggak? Boleh. Ya, karena tadi Nabi SAW pernah kedatangan tetamu, lalu kemudian beliau mengakhirkan sholat sunnahnya. Itu pun boleh dilakukan. Ya. Kemudian tadi disebutkan ba'da maghrib, sholat yang ditekankan, ya, ba'da maghrib. Kemudian ba'da isya 2 rakaat dan juga qabla subuh 2 rakaat. Qabla subuh saya kira pernah kita bahas di sini ya. Nabi SAW beliau, ya, sholat 2 rakaat ringan. Beliau terkadang membaca, ya, ayat yang sangat populer di antara kita, Al-Ikhlas, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Namun juga beliau terkadang membaca, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat rakaat pertama 136 dan rakaat kedua surat Ali Imran ayat 52. Ya, ini yang beliau biasa baca. Ya, surat Al-Baqarah 136, ya, dan juga Ali Imran 64, ya, yang beliau terkadang baca. Jadi beliau tidak selalu membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang Ali Imran pendek, amanna billahi wa syahid bi anna muslimun. Ini dalam surat Ali Imran 52. Adapun Ali Imran 64, ya, beliau membaca ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Makanya kata Aisyah, terkadang aku bingung apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak, karena beliau sholatnya cepat terkadang ketika qobliyah subuh, karena memang beliau membaca pendek-pendek. Selain Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, beliau terkadang membaca ini, ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, karena Rasulullah SAW yaqra'u fi raq'atil fajr, Nabi SAW itu
beliau pernah membaca dalam 2 rakaat fajar, qobliyah fajar, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Cuman seperti itu. Yang rakaat kedua, ta'alau ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum. Nah, makanya bisa sangat pendek, ya. Tapi yang tentunya yang paling sering beliau membaca Al-Kafirun dan juga Al-Ikhlas, ya. Kalau sholat subuh terlambat, terus kemudian, nah ini ibu ada yang ke masjid, ibu sholat subuh, tadi belum sempat qobliyah, bolehkah diqadha? Boleh diqadha. Bentuknya seperti apa? Ada setidaknya 2 macam. Yang pertama, langsung setelah sholat subuhnya. Sebelum dia zikir, dia langsung qadha 2 rakaat. Qobliyah subuh. Bentuk yang kedua, nanti nunggu waktu matahari terbit, yaitu nunggu waktu duha, baru diqadha. Ya. Mana yang lebih afdol? Kalau bicara yang lebih afdol adalah yang setelah waktu duha. Itu yang waktu afdol. Tapi kalau takut lupa, dia setelah sholat subuh boleh dia kerjakan. Karena dari riwayat dari Imam Tirmidzi, ada salah seorang sahabat, beliau terlambat untuk sholat subuh, lalu kemudian dia datang langsung ikut sholat berjamaah, lalu setelahnya dia sholat 2 rakaat. Nabi SAW menegur, tidak ada sholat sunat setelah subuh. Maka beliau katakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi terburu-buru sehingga tidak sempat melakukan qobliyah, maka aku mengqadhanya. Nabi SAW membenarkan apa yang dilakukannya. Maka itu diperbolehkan dalam 2 bentuk tadi. Setelah sholat subuh ataupun nanti menunggu duha. Dan itu yang afdol, menunggu waktu duha. Ya. Itu kalau berhubungan dengan subuh. Ya. Itulah yang antara lain 2 sholat rawatib yang muakkadah, yang ditekankan. Adakah yang tidak terlalu ditekankan? Iya. Ada yang disebut ghair muakkadah. Contohnya apa? Tadi yang beliau setelah zuhur beliau katakan, man hafadha ala arba' qabla zuhri wa arba' ba'dah, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, ya, maka beliau katakan haramahullahu 'alan nar, Allah haramkan dia dari api neraka. Maka seseorang juga bisa melakukan tadi 4 rakaat, ya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan, tapi dia bukan yang ditekankan, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Sebelum 4 rakaat sebelum asar. Ya. Dari mana? Dalam sejumlah hadis sahih disebutkan, Nabi SAW mengatakan, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'. Ya, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'a. Kita lihat hadisnya bersama dari sahabat Abdullah bin Umar. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Hadisnya sahih, akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tirmidzi dalam sunannya, juga Abu Daud dalam sunannya. Dan salah seorang ulama yang masyhur, Syekh Al-Albani, mengatakan hadisnya sahih. Ya. Dan ini juga disebutkan dalam Bulughul Maram. Maka sebelum asar juga boleh seseorang melakukan 4 rakaat. Bagaimana bentuknya? 4 langsung atau 2-2? Sejumlah ulama mengatakan yang sama, dua-duanya bisa dilakukan. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka lebih cenderung kalau mau 2 rakaat, 2 rakaat. Seperti itu. Ya. Ini tidak ditekankan. Namun kalau seseorang punya waktu dan bisa melakukannya, maka tentunya dia bisa, ya, di sini disebutkan oleh penulis salah sebuah kitab, namanya kitab Baghyatul Mutatawwi, ya. Wal haditsu yadullu ala istihbabi fi'li hadhihi rakaat. Hadis tadi menunjukkan akan disukainya melakukan rakaat-rakaat tadi, yang 4 rakaat tadi. Bal muhafadzah 'alaiha, dan berusaha juga bisa dijaga oleh seseorang bila memiliki kelapangan tentunya. Ya, ini roja ad-dukhulu fi da'wati Rasulullah SAW, sebagai harapan, ya, dia bisa masuk kepada doanya Nabi SAW. Karena ketika tadi beliau mengatakan rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati, itu artinya doa beliau. Jadi mereka yang menjaganya itu
berkesempatan mendapatkan doa beliau. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya. Semoga Allah merahmati dia. Rahmat ini banyak maknanya. Yang paling agung adalah tentunya ampunan Allah. Juga maknanya adalah, kata para ulama, engkau dimudahkan mendapatkan kebaikan yang kau harapkan. Dan engkau dijauhkan dari keburukan yang engkau ingin hindari. Juga diantara yang termasuk yang bisa kita lakukan namun tidak ditekankan adalah 2 rakaat sebelum maghrib. Sejumlah sahabat, ada sejumlah riwayat melakukannya, dan juga Nabi SAW pernah menyuruhnya. Dan beliau pernah mengatakan, ya, liman sya', bagi siapa yang mau. Ya. Dan beliau juga mengatakan, bainal adzanaini, di antara 2 adzan. Di antara 2 adzan itu maksudnya antara adzan dan iqamah. Rakaatan, terdapat 2 rakaat. Liman sya', bagi siapa yang mau. Bagi siapa yang mau. Yang nggak mau ya nggak usah. Tapi nggak usah kemudian nyalahin yang mau. Ya, karena Nabi SAW sudah menjelaskan demikian. Maka dikasih waktu setelah adzan maghrib, adzan asar, adzan isya, dikasih waktu keleluasaan orang untuk salat sunat, orang selesai dari wudunya, ya, kita kasih waktu. Ya. Karena Nabi SAW jelas mengatakan itu. Dalam hadis Bukhari, baina al-adzanaini rakaatan. Di antara 2 rakaat terdapat 2 rakaat. Di antara 2 adzan, antara adzan dan iqamah terdapat 2 rakaat. Liman sya', bagi siapa yang mau. Ya, seperti itu. Itulah antara lain yang disebutkan sebagai sholat sunnah rawatib. Ya. Kemudian dalam buku ini kemudian membahas mengenai sholat witir, keutamaan dan waktunya. Hukumnya sunnah muakkadah. Witir adalah sunnah yang sangat ditekankan. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu Maha Esa dan mencintai yang esa atau ganjil. Ya. Ya ahlal Quran, wahai ahli Quran. Maksudnya ahli Quran ini umat Nabi Muhammad SAW. Autiru, witirlah. Fa innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu Maha Esa dan mencintai yang witir, yang ganjil. Jumlah ganjil. Ya. Adapun waktunya sholat witir kita ketahui. Sholat witir ini adalah bagian dari sholat malam. Ya. Sholat malam adalah semua sholat yang dilakukan dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Di antaranya adalah yang paling utama adalah witir. Ya. Witir antara sholat isya sampai sholat subuh. Ya. Bila fajar terbit maka tidak ada sholat witir. Ya. Tidak ada sholat witir. Ya. Witir. Oh, nanti kita witir itu ada berbagai macam rakaat ya. Maksudnya witir itu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang paling populer beliau melakukannya 3 dengan sifat 1 dan 2 ataupun 3 sekaligus bisa. 5 juga boleh. Ya. Sebenarnya nanti saya mau bahas khusus ini. Ya, ini ada keterangan hadisnya cukup panjang ya. Tata cara beliau biasa witir. Ya. Terkadang 5, terkadang 7, terkadang 9, juga 11. Ya, tentunya 11. Juga yang 11 dengan tata cara yang juga kita ketahui 2 2 2 2 2 ya. Kemudian di akhir 1 ataupun beliau terkadang rakaat yang 7 yang kayak 7 sama 9 itu beliau 6 rakaat beliau tidak ada tasyahud. Jadi sampai 6 beliau terus biasa sholatnya. Pas ke-6 beliau duduk. Lalu nanti pas ke-7 beliau bangkit tanpa salam. Kalau yang 5 bisa 2 dan 3 atau 2 2 1 atau juga terkadang ya bisa seperti itu. Ada bisa seperti itu ya, kita coba lihat di sini ya. Kita lihat tata cara beliau sholat witir ini banyak sebenarnya. Ya. Witir ini kita sebutkan dulu yang para ulama sebutkan secara umum ya. Tadi mengenai waktu witirnya dulu. Waktu witir, ij'alu akhir salatikum bilail witra. Nabi SAW mengatakan jadikan sholat kalian di akhir adalah sholat witir di waktu malam.
namun bukan keharusan. Ya, jadi artinya apa? Kalau seseorang mau witir sebelum tidur, apakah boleh? Jawabannya boleh. Ya, karena antara lain itu pernah disampaikan kepada sahabat Abdullah bin Umar. Ausani khalili, kekasihku memberikan wasiat, maksudnya memberikan kewejangan. Di antaranya adalah untuk beliau witir sebelum beliau tidur. Kenapa? Beliau itu biasanya Nabi SAW ngasih wejangan untuk sebelum tidur bagi orang yang antara lain suka bablas waktu mepet baru bangun mendekati subuh. Ya. Kalau bicara yang paling utama, maka yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Tapi kalau seseorang tidak bisa bangun sepertiga malam terakhir, maka dia bisa lakukan sebelum tidur. Nah, jadi sebelum kita masuk ke tata caranya ya, saya tata caranya nanti kita akan bahas khusus Pak ya, nanti biar lebih jelas lagi. Saya sekarang mau masuk dari luarnya dulu ya, mengenai waktu witir, ya mengenai sepertiga malam, juga mengenai tengah malam, mengenai sepertiga malam. Ketahuilah ya, menghitung sepertiga malam itu bagaimana caranya? Bagaimana Bu? Pertama Bapak Ibu hitung waktu maghrib, waktu apa namanya ya maghrib. Maghrib sekarang jam berapa? Oh 5.58. Ya pukul sama dengan 6 ya, jam 6 ya, 58 ya. 50 atau 58? 17.50. Waktu subuh jam berapa Pak? 4.37. Yang disebut waktu malam ini membentang dari maghrib, dari mulai tenggelamnya matahari sampai subuh. Nah, inilah ya, yang disebut malam. Kalau bicara tengah malam, maka di tengahnya. Sekarang kita lihat 17.50 sampai 4.37 ini berapa jam rentangnya? Ya, 6 jam tambah 10 menit. 10 jam 47 menit. Ini yang waktu sekarang ya. Semalam ini sekarang waktunya 10 jam 47 menit. Ya. Dibagi dua, kalau mau tengah malam yaitu pukul ditambah 5 sekitar ya 24 lah ya. 24, 5.24. Nah, sekarang jam 17 ditambah 5 ya. Berapa ini Pak? 17 ditambah 5? Berapa? 22 ya? 23. 23, 14. Maka inilah waktu tengah malam. Pengetahuan waktu untuk waktu tengah malam ini terutama penting bagi yang berhaji. Karena orang yang berhaji itu kalau dia datangnya dari misalnya di Mina ya atau di Musdalifah ya dari waktu maghrib, dia kan sampai lewat tengah malam. Sampai lewat tengah malam tuh di Saudi nggak pernah pukul 00 Pak. Itu dijelaskan oleh ulama Saudi sendiri. Nggak pernah pukul 00. Kalau waktu kemarin tuh ya sekitar jam seginian, tengah malam tuh sekitar 23 jam 11 seperempat. Dia lewati waktu itu sebentar, maka dia sudah menurut sejumlah ulama ya sudah melewati waktu sahnya. Ya untuk wukuf misalnya untuk mabit di Mina, mabit di Musdalifah ya ataupun juga mabit di Mina ya. Adapun kalau sepertiga malam, maka tadi 10.47 dibagi 3. Jadi berapa? 10.47 dibagi 3, Pak, Bu, ya. Berarti berapa nih? 3 jam 20 menit ya. Ditambah 47. 47 bagi 3 berapa? Atau 5 berapa? 15. Berarti sekitar 3 jam 35. Nah, kalau mau cari subuh gampang saja, 4.37 kurangi 3 jam 35. Kalau mau cari sepertiga malam terakhir, berarti pukul 1. Untuk hari-hari ini, yang disebut sepertiga malam terakhir mulai dari jam 1. Mulai dari jam 1. Bukan harus jam 1, tapi mulai dari jam 1. Ya, jadi kalau seseorang bisa pingin full sepertiga malam terakhir, maka dia bisa sholat pukul 1. Tapi kalau
dia ya bisa di antara waktu itu ya juga itu bisa dia lakukan. Sampai kapan? Sampai waktu subuh. Nah, ini yang disebut sepertiga malam, ya. Cara pembaginya seperti itu, ya. Adapun waktu ada sedikit yang mungkin sekedar faidah ya. Nabi SAW pernah mengatakan di antara waktu yang afdol untuk melakukan sholat isya andaikan tidak menyulitkan umatku, kata beliau. Beliau katakan di akhir di waktu yang disebut atamah. Ya, disebutnya waktu atamah. Kapan waktu atamah itu? Waktu atamah itu adalah di akhir sepertiga awal malam. Ini kalau tidak menyulitkan umatku, kata beliau. Ya, tidak menyulitkan umatku. Terutama kalau misalnya kalau berjamaah belum pada datang, boleh diakhirkan sampai akhir sepertiga awal malam. Cara menghitungnya gimana? Tadi kan kita sudah tahu nih 3 jam 35 menit. Tinggal ditambahin sama aja sama waktu maghrib. Tadi maghrib pukul 5, 18, 17.50. Ditambah 35. Ya, berarti berapa Pak? Ditambah 35. Berapa? 11, bukan 11 Pak. 18 ditambah 3. 21. 21.25. Ini akhir sepertiga awal malam. Maka dia bisa sholat isya pukul 21. Ini kalau tidak menyulitkan. Biasanya beliau itu kalau saat berjamaah, kalau lihat sahabat sudah pada ngumpul langsung sholat. Tapi kalau belum, beliau sengaja akhirnya mengakhirkan sampai waktu yang disebut atamah. Di akhir sepertiga awal malam. Beliau pernah keluar, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa baru sekarang sholatnya? Beliau mengatakan innahu lawaqtuha, inilah waktu yang paling afdol. Laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak menyulitkan. Ya. Jadi kalau seseorang misalnya ada pengajian di masjid, ya, terus diundurkan karena mau selesaikan pengajian itu sebenarnya nggak masalah, ya, tidak masalah. Ya. Kalau memang masyarakatnya faham, kalau tidak faham ya kita normal saja, ya, seperti itu. Ini waktunya disebut waktu atamah. Ya. Sekitar jam 9. Sekitar jam 9. Kalau mau misalnya di rumah Pak ya, kita telat ya atau misalnya kita perjalanan dari jalanan macet, misalnya di rumah mau belum sholat isya nih. Nah, terus ada waktu kita kira-kira sampai jam 9 belum tidur. Nah, udah sekali aja jam 9. Nah, itu termasuk yang bagus. Ya, mengikuti sunnah Nabi SAW dari sisi afdoliyah waktu. Andaikan memang kita tidak sempat sholat berjamaah. Ya. Seperti itu. Itulah yang terkait dengan waktu. Nah, mungkin sampai sini dulu karena waktu sudah pukul segini. Apabila ada pertanyaan ataupun diskusi kami persilahkan. Nanti yang witir kita ini ya, pekan depan Pak ya biar jelas. Ini ada beberapa keterangan di sini. Ya silakan Bu. Batasannya ya. Allahu alam, para ulama hanya menyebutkan antara lain kalau seseorang misalnya pernah sekali saja dia sholat qobliyah subuh, maka dia sudah boleh kalau terlambat dia mengqadha. Itu dari sisi kapan dia bolehnya. Adapun kalau batasan banyaknya, ya lebih baik tidak jadikan kebiasaan, Bu ya. Jadikan kebiasaan ya. Yang normalnya cuma sekali dalam seminggu, sisanya terlambat semua ya. Ya, artinya apa? Kalau dibilang boleh, para ulama kata boleh, cuman ya itu sesuatu yang tidak disukai ya. Karena jadikan sengaja, jadi seolah-olah membuat waktu khusus buat dia. Ya, di waktu kodok tersebut ya. Tentunya yaitu jauh dari kesempurnaan bila demikian. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Ya silakan Bu. Baik, witir Ibu tadi sudah isya. Kalau Ibu bisa bangun malam nanti saja witirnya sekalian Bu, malam. Kalau Ibu biasa bangun malam. Ya. Kalau orang yang
biasa takut kepayahan, atau memang dia biasanya jaga, bisa bangun sepertiga malam terakhir. Cuman mungkin dia baru perjalanan, atau ada yang membuat hal yang membuat dia begadang, takut kebablasan, dia sebelum tidur. Tapi kalau ibu terbiasa demikian, lebih baik witir nanti di akhir saja. Witir di akhir saja. Adapun sholat malam, bagaimana yang tadi ibu katakan afdolnya, 4 rakaat atau 2 rakaat 2 rakaat gitu ya. Di sini memang ada dua pandangan ya secara umum ya, yaitu dalam madhab Imam Abu Hanifah. Kalau kita lihat ulama-ulama kaliber internasional, mereka mengatakan, antara lain Imam Abu Hanifah mengatakan boleh 4 rakaat berdasarkan hadis Aisyah. Aisyah ketika ditanya bagaimana sholatnya Nabi SAW, beliau mengatakan beliau 4, kemudian istirahat 4, kemudian beliau lanjutkan lagi ya dengan witir. Nah, di situ kata Zohir hadis mengatakan 4, maka kata Abu Hanifah boleh demikian. Ya, itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan 2 rakaat 2 rakaat. Dan ini pendapat jamahir ahli ilm atau jumhur mayoritas ahli ilmu. Bahkan muridnya Abu Hanifah namanya Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani juga mengikuti pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Karena yang tadi disebutkan oleh Aisyah, beliau melakukan 4 rakaat itu dijelaskan dalam hadis lain yang sahih dari riwayat Aisyah juga radhiyallahu taala anha, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan bahwa beliau Nabi SAW itu mengatakan sholatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi yang difahami bagaimana? Yang dipahami itu oleh para ulama, oleh mayoritas ulama, beliau 2 rakaat lalu istirahat. Jadi yang tadi disebut 4 itu maksudnya terdiri dari 2 rakaat, lalu istirahat. Ya. Itu yang difahami karena ada hadis-hadis yang lebih lengkap demikian. Kalau yang mengambilnya hanya dari satu hadis tadi, maka dia menganggap hanya 4 saja. Sebagaimana pendapatnya Abu Hanifah. Tapi mayoritas ulama mengambil hadis dari beberapa sisi. Antara lain tadi penjelasan Aisyah bahwa yang dilakukan oleh beliau itu, beliau mengucapkan sendiri 2 rakaat 2 rakaat, dan juga yang dilihat oleh Aisyah, beliau 2 rakaat 2 rakaat terus berhenti. Itu maksudnya. Nah, jadi Allahu alam, tadi ada perbedaan pandangan, tapi kalau mayoritas ulama ya, dia 2 rakaat 2 rakaat. Dan itu yang dipraktekkan di 2 masjid teragung di muka bumi, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya. Nah, mungkin kita bisa lihat ya, kalau ingin lihat praktek jelasnya, tarawih kita ke sana Masjidil Haram, Masjid Nabawi, 2 rakaat 2 rakaat. Di sana mohon maaf tidak pernah sebenarnya 4 di sana. Sama sekali tidak pernah ya. Dan andaikan itu perbuatan yang salah, Masjid Nabawi, Masjid Haram salah, pasti sudah diserbu dari berbagai macam ulama dunia. Kalau itu perbuatan yang salah ya. Nah, jadi itulah yang dipegang oleh mayoritas ulama. Kalau saya cenderung ikut pendapat yang difahami oleh umumnya ulama secara ribuan tahun. Seperti itu, ya Allahu a'lam. Ya, silakan tanyakan lagi. Boleh saja mengikuti pendapat pandangan tadi, pandangannya Abu Hanifah. Kalau bicara afdol ya, afdol mayoritas ulama ya. Tapi kalau mau seperti itu boleh juga. Tambah kencang Pak. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Kalau 4 suka lupa. Gimana Bu? Pak? Iya, tapi ya bisa seperti itu dari secara teknis Pak ya, secara teknis. Tapi intinya memang demikian yang dipraktekkan ulama-ulama terdahulu juga banyaknya 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Seperti itu. Yang dipraktekkan ulama-ulama terdahulu 2 rakaat 2 rakaat. Seperti itu. Ya. Ya, jadi ya bisa orang, artinya yang kalau dia dengan alasannya takut lupa ya 2 rakaat 2 rakaat ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalau dia melakukan 2 rakaat 2 rakaat juga dia sudah mengikuti sunnah Nabi SAW yang difahami umumnya ulama. Ya, bahkan tadi Abu Hanifah itu kita bicara ulama yang level internasional, Pak, yang diakui dunia selama ribuan tahun. Maka kita merujuknya ke sana. Nah, bahkan tadi muridnya Abu Hanifah itu namanya, ada 2 murid beliau yang terkenal, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Mereka itu cenderung mengikuti pendapat mayoritas ulama. Karena memang ada hadis Aisyah tadi yang mengatakan bahwa beliau juga
Salat yang disebut 4 tadi itu 2 rakaat lalu berhenti, itu maksudnya. Ya, seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya, bila tidak demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda. Ya Allah, kami selalu minta hidayah kepadamu, wa tuqa dan ketakwaan, wal afafa dan kesucian jiwa, wal ghina dan kekayaan jiwa yang sebenarnya. Allahumma inna na'udzubika minal fitan. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari berbagai macam ujian. Ma dhahara minha wa ma batan. Yang tampak ataupun yang tidak tampak. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon akhir kehidupan yang baik. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Dan kami mohon perlindungan kepadamu dari akhir kehidupan yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.